Tunggu, ini mereka ngerasain atau gimana sih? Oh halo kawan, assalamualaikum. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Dan juga terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir lagi ke channel aku yang sangat-sangat baru ini. Dan yap, seperti thumbnail yang kalian lihat sebelumnya, hari ini aku mau membicarakan tentang paracetamol. Siapa sih di dunia ini yang nggak tahu dengan paracetamol atau acetaminophen atau N-acetyl-phenoxyphenol-etamid, atau mungkin juga kalian taunya dengan nama N-acetyl para-aminofenol atau para-asetil-aminofenol. Gimana? Udah pada bingung belum? Yap, sebenarnya itu semua adalah nama lain dari paracetamol itu sendiri. Ya, paracetamol, the most famous drugs in the world. Aku yakin banget kalau kalian langsung ingat obat ini pada saat kalian sakit kepala, mungkin saat kalian demam, atau kalian nyeri sendi, atau bahkan kalian sakit gigi, atau mungkin pada saat kalian haid. Yap, exactly, karena paracetamol ini adalah kelompok obat-obatan yang memiliki efek analgetik dan antipiretik. Analgetik itu untuk pereda nyeri dan antipiretik adalah untuk pereda demam. Paracetamol adalah obat yang paling banyak digunakan dalam dunia medis pada saat ini karena dianggap paling aman dan juga sangat mudah ditemukan tanpa resep dokter. Tapi siapa yang tahu sih kalau pada saat yang sama mungkin saja senyawa ini menjadi suatu senyawa yang paling berbahaya yang digunakan oleh medis. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke. Di sini aku tidak akan mengajak kalian berpikir tentang interaksi obat atau berpikir tentang yang pusing-pusing. Di sini aku hanya mengajak kalian untuk mengulik sejarah tentang penemuan si paracetamol itu sendiri. Pada zaman dahulu, agen antipiretik atau pereda demam yang digunakan pada saat itu adalah getah yang berasal dari kulit pohon willow dan juga kulit pohon cinchona. Nah, setelah dilakukan berbagai penelitian, ternyata kulit pohon willow ini mengandung salisin yang kemudian mengarah pada penelitian ditemukannya aspirin. Sedangkan kulit cinchona digunakan untuk membuat obat malaria yang saat ini kita kenal dengan nama kina yang juga memiliki efek antipiretik. Seorang ahli kimia berkebangsaan Prancis bernama Charles Frederick Gerhardt melakukan penelitian tentang salisin ini, tapi dia meninggalkan penelitiannya karena menganggap penelitian ini sangat tidak praktis. Kemudian 40 tahun setelahnya, seorang ahli kimia dari Bayer and Company yang bernama Felix Hoffmann melakukan atau membuka kembali penelitian ini, dan dia melakukannya sepanjang abad ke-19 dan pertengahan. Dengan perkembangan kimia analitik di abad ke-19, sehingga memungkinkan para ilmuwan ini melakukan isolasi atau pemurnian terhadap bahan kimia obat yang berasal dari tanaman asli, seperti salisin dan asam salisilat yang berasal dari pohon willow, kemudian opium yang berasal dari morfin yang berasal dari opium, kemudian kina yang berasal dari pohon cinchona. Dan si Felix Hoffmann ini sangat terkenal dengan aspirin dan heroinnya. Bicara tentang isolasi, aku jadi ingat waktu zaman aku kuliah dulu, kita punya praktikum yang namanya praktikum fitokimia. Jadi suatu hari temanku lagi uji zat atau isolasi, mungkin ekstraksi, yang menggunakan spiritus atau bunsen seperti itu. Dan ternyata dia nih mungkin saking ngantuknya, dia tidur lah menjam sebentar. Nah, teman-teman kelompoknya yang lain itu lagi turun istirahat ke bawah. Baru dia tuh memejamkan matanya sebentar, ternyata apinya itu langsung kayak menyambar zat kimianya dia itu, dan lab itu langsung panik dong, kebakaran. Cuma ya karena memang lab fitokimia ini paling sering banget kebakaran, jadi kayak mahasiswa di situ tuh kayak udah sigap gitu loh. Kalau ada kebakaran mereka langsung semprot air atau ngambil kain basah untuk langsung ditutupin di kebakarannya tersebut. Jadi inget zaman kuliah. Oke, next. Lalu datanglah masa ketika pohon cinchona itu menjadi sangat langka di tahun 1880-an. Hal ini terjadi pada saat perang sehingga terjadi pembatasan terhadap tanaman obat asing. Nah,
Akhirnya, para ilmuwan pun sepakat untuk mencari alternatif. Pada masa itu, dua alternatif dikembangkan, yaitu asetanilit di tahun 1986, kemudian fenacetin di tahun 1887. Nah, sejarah parastamol ini memang sangat menarik ya, karena ditemukan dengan cara yang tidak sengaja. Ia bisa dikaitkan dengan penemuan asetanilit yang merupakan turunan pertama dari anilin. Asetanilit ini disintesis ketika mendapatkan kelompok amida sekunder. Jadi kalau pada persamaan reaksinya itu kurang lebih anilin ditambahkan dengan anhidrida asetat, kemudian menghasilkan asetanilit dan asam asetat. Segera setelah diperolehnya asetanilit, maka di tahun 1886 zat ini diproduksi secara massal di bawah bendera Kale and Company dengan nama antifebrin. Namun pada akhirnya harus ditinggalkan karena memiliki efek toksisitas yang sangat tinggi walaupun dalam dosis rendah. Misalnya telah ditemukan kasus pengguna asetanilit mengalami gangguan fungsi pigmen hemoglobin yang membawa oksigen di dalam darah sehingga menyebabkan sianosis terhadap pasien. Nah, kalau kalian yang belum tahu sianosis itu apa, sianosis adalah bentuk gejala fisik di mana kulit mengalami kebiruan pada kulit atau selaput, biasanya terjadi pada bibir atau mulut yang diakibatkan oleh kurangnya oksigen di dalam darah. Masih di tahun yang sama, di tahun 1886, ketika seorang ahli kimia dari Bayer and Company bernama Oskar Hinsberg yang bekerja di laboratoriumnya Carl Duisberg memulai pencarian obat baru yang kemudian mengarah pada pertemuan N-asetil phenoxyphenyl ethanamide atau acetopenidin atau penacetin. Nah, yang mengesankan dari si penacetin ini adalah dia memiliki efek analgetik dan antipiretik yang sama kuat, tetapi dengan toksisitas yang lebih rendah dibandingkan asetanilit atau pendahulunya. Dan akhirnya pada tahun 1887 ada juga jurnal yang menyebutkan di tahun 1888 zat ini mulai dipasarkan dengan nama penacetin di bawah bendera Bayer dengan efek analgesik dan antipiretik. Dan si penacetin ini juga menjadi sangat populer. Obat ini, si fenacetin ini tetap digunakan hingga sampai saat ini walaupun penggunaannya itu sangat menurun drastis karena telah dilaporkan memiliki efek samping yang tidak diinginkan terhadap organ hati. Serta obat ini telah dilarang beredar di Amerika Serikat oleh Food Drug Administration pada tahun 1983 karena ditemukan fenacetin ini mengakibatkan kerusakan pada organ ginjal. Kemudian pada tahun 1893, seorang dokter Jerman yang bernama Joseph von Mering yang juga terkenal dengan penelitiannya terhadap diabetes, dia melaporkan hasil klinisnya kepada Bayer and Company tentang evaluasi turunan fenacetin yang kemudian kita kenal sebagai parastamol. Von Mering mengatakan bahwa para aminofenol dan N-asetil para aminofenol ini memiliki efek analgesik dan antipiretik yang kuat, namun mungkin pada persiapannya dia mengalami kontaminasi, sehingga dia mengatakan bahwa parastamol ini tidak cocok untuk penggunaan klinis. Dan dia juga mengatakan bahwa mungkin parastamol ini memiliki efek metemoglobinemia seperti turunan anilin sehingga penemuan tersebut tidak dilanjutkan kembali. Metemoglobinemia adalah suatu kelainan darah di mana kelebihan metemoglobin. Nah, metemoglobin ini adalah bentuk hemoglobin yang membawa oksigen ke dalam darah namun tidak bisa menyalurkannya ke dalam sel-sel tubuh sehingga menyebabkan kita mengalami sianosis. Ternyata sintesis parastamol ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Harmon Northrop Morse dari Amerika, tepatnya Johns Hopkins University pada tahun 1878, dan saat itu sintesis ini ditemukan melalui pengurangan paranitrofenol dengan timah dalam asam asetat glasial. Namun saat itu tidak ada penelitian lebih lanjut dan juga hal ini terjadi beberapa dekade sebelum utilitas klinis parastamol dan kelebihannya diakui dibandingkan dengan
kelas obat lainnya. Pada tahun 1893, paracetamol ini dilaporkan ditemukan pada urin individu yang menggunakan fenacetin dan kemudian dipekatkan menjadi serbuk kristal putih yang rasanya pahit. Tunggu, ini mereka ngerasain atau gimana sih? Ngomongin urin tuh aku jadi ingat dulu tuh kita ada praktikum biokimia namanya. Jadi aku sama kelompok aku tuh kayak mau nguji, aku belum apa-apa tuh udah ketawa duluan, mau nguji karbohidrat di dalam urin. Kalau nggak salah waktu itu pakai Benedict sama Fehling, kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Nah, adalah satu temanku cowok, dan otomatis kan kalau cowok ya dia dong yang kita suruh ambil urinnya gitu. Nah, pergilah akhirnya dia ke toilet pipis bawa Erlenmeyer 500 ml. Pulang-pulang itu Erlenmeyer tuh penuh dan gitu tuh kayak langsung jijik semua ya. Ini sorry ya kalau kalian juga ikutan jijik, ini cuma kayak aku tuh kayak keinget zaman kuliah dulu tuh sampai nangis. Dan itu tuh gimana sih? Dia tuh kan harusnya tahu dong kita tuh mau uji kan dikit aja gitu. Kenapa dia juga bawa 500 ml itu penuh dan akhirnya tuh cuma aku sama satu orang temanku yang ngerjain ujinya. Itu kan kayak uji kelompok itu ya, yang lain tuh kayak udah kayak nggak mau. Dan juga kan namanya urin gitu kan pasti ada aromanya gitu kan. Jadi ya pokoknya banyak banget nih kenangan dulu ya di laboratorium itu. Oke, next. Kemudian di tahun 1894 Oscar Hinsberg bersama temannya Trefel melakukan publikasi tentang paracetamol yang mana dia mengatakan bahwa paracetamol ini memiliki efek yang sama seperti acetanilit dan fenacetin dalam analgetik dan antipiretik. Tapi ya nih, karena si penelitiannya si von Mering tadi, akhirnya si paracetamol ini nggak banyak digunakan. Lalu setelahnya di tahun 1899 si paracetamol ini ditemukan lagi sebagai metabolit acetanilit, tapi lagi-lagi penelitian ini diabaikan. Aduh, kasihan kali lah ya si paracetamol ini, berapa kali menunjukkan diri tapi dia tetap terabaikan. Sedih. Oke, next. Pada tahun 1946, Institute Study of Analgesic and Sedative Drugs memberikan hibah kepada Departemen Kesehatan New York untuk melakukan penelitian terhadap agen analgesik. Nah, adalah dua peneliti yang bernama Bernard Brody dan Julius Axelrod. Dua orang ini mereka ditugaskan untuk menyelidiki kenapa sih agen non-aspirin ini sangat dikaitkan dengan methemoglobinemia. Agen non-aspirin itu si acetanilit dan fenacetin ya. Dan akhirnya di tahun 1948, kedua ahli biokimia ini mempublikasikan hasil penelitiannya bahwa acetanilit ini memiliki efek analgesik karena adanya paracetamol sebagai metabolit aktifnya di dalam darah. Dan kedua orang ini juga menganjurkan penggunaan paracetamol karena paracetamol ini terbukti tidak memiliki efek samping seperti acetanilit. Kemudian pada tahun 1955, produk paracetamol ini mulai dipasarkan di Amerika Serikat dengan merek Tylenol, produk dari McNeil, part of-nya J&J atau Johnson & Johnson. Dan di tahun 1956, paracetamol ini mulai dipasarkan di Inggris dengan nama Panadol yang diproduksi oleh Frederick Stearns & Company, anak perusahaan dari Sterling Drug Incorporation. Panadol ini awalnya hanya tersedia dalam resep dokter sebagai obat anti nyeri dan anti demam. Dan produk ini juga diiklankan dengan klaim aman untuk lambung yang seperti kita ketahui bahwa agen antipiretik lainnya seperti aspirin itu sangat mengiritasi lambung. Pada tahun 1958, akhirnya Panadol Elixir untuk anak-anak pun dirilis dan pada tahun 1963, paracetamol ini dimasukkan ke dalam British Pharmacopoeia yang mana akhirnya dia mendapatkan popularitas sebagai agen analgesik yang paling aman dan memiliki interaksi yang paling sedikit dengan agen farmasi lainnya. Di tahun 1980-an, bahkan penggunaan paracetamol ini menyaingi penggunaan aspirin dan
Paracetamol intravena pun mulai dikembangkan pada tahun 2004 oleh Bristol Myers Squibb. Nah, penggunaan paracetamol ini semakin tahun semakin meningkat bahkan hingga sekarang. Namun perlu digarisbawahi bahwa paracetamol ini adalah senyawa aktif yang sangat kuat yang dapat kita temukan di mana saja, kapanpun, dan tanpa resep dokter. Bahkan overdosis sekalipun dari paracetamol ini dapat berpotensi mengakibatkan kerusakan hati, mengingat obat ini dimetabolisme di hati dalam bentuk beracun dan tidak beracun, yang mana artinya dalam dosis kecil dapat berpotensi menyebabkan kerusakan sel hati atau hepatosit. Nah, biasanya orang-orang yang overdosis akibat paracetamol ini disebabkan oleh metabolitnya yang bernama quinonamine. Nah, itulah sejarah panjang dari paracetamol yang bisa aku share kepada kalian. Ya, memang sih sesuatu yang baik itu kadang datang dan kita abaikan. Tapi yakinlah bahwa sesuatu yang baik akan datang tepat pada waktunya. Halah, apa sih? Oke, baiklah kawan-kawanku sekalian. Kalau kalian suka sama video kali ini, please like-nya. Jangan lupa subscribe, comment, and share. See you on next video. Mwah!